Halo pemirsa, saat ini saya sedang bersama Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Rika Haluk SOS MM. Saat ini saya mau bertanya kepada Ibu terkait pesan dan kesan kepada Dr. Haji Kofifa Indar Parawansa yang pada saat ini telah menerima penghargaan dari Presiden yang diwakili oleh Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian. Mungkin ada pesan dan kesan dari Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah yang Ibu mau sampaikan secara langsung di live siang hari ini. Untuk waktu dan tempat saya persilakan untuk Ibu memberikan kesan dan pesannya. Iya, baik, terima kasih. Pada siang hari ini saya sedang berada di Provinsi Jawa Timur, persisnya di kota Surabaya sebagai kota pahlawan, dalam rangka memperingati Hari Otonomi Daerah ke-28 tahun, tanggal 25 April tahun 2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah diberikan penganugerahan atau penghargaan pada sejumlah pejabat kepala daerah yang telah melaksanakan kinerjanya secara baik untuk membangun provinsinya atau kabupaten kotanya masing-masing. Langsung saja sebagaimana pertanyaan dari wartawan tadi, terkait dengan apa kesan dan pesan saya selaku pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah terhadap lebih khusus pada senior kami, ya mantan gubernur Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan ini saya secara pribadi sebagai pejabat gubernur perempuan secara nasional, mungkin tinggal saya sendiri setelah Ibu Dr. Kofifa Indar Parawansa telah mengakhiri masa tugas jabatan definitif Gubernur Indonesia, adalah salah satu-satunya perempuan pejabat gubernur di Indonesia. Sesuai dengan pertanyaan wartawan tadi tentang kesan saya terhadap Dr. Kofifa Indar Parawansa, bahwa saya kenal sosok Ibu Dr. Kofifa itu bukan hanya mengenal secara struktural atasan dan bawahan, tetapi lebih intens, lebih dalam. Artinya bagaimana kedekatan saya sebagai pejabat gubernur ini dengan mantan pejabat gubernur Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini Ibu Dr. Kofifa Indar Parawansa. Jadi figur dan sosok seorang Dr. Kofifa adalah seorang politisi yang tangguh di depan mata kami. Kenapa bisa saya sampaikan itu? Saat beliau menjabat sebagai Menteri Sosial RI, saya sebagai Kepala Dinas Sosial Provinsi Papua, dalam hubungan birokrasi secara struktural, kami sedang selalu bersama-sama menangani masalah-masalah konflik di Papua. Lebih khusus, kami selalu terjun di daerah-daerah yang dikatakan daerah-daerah konflik. Pada suatu hari, saya ingat betul, dalam ingatan saya sampai hari ini, pada tanggal 17 Juni tahun 2015, kami pernah berada di Kabupaten Tolikara. Pada saat itu terjadi sebuah masalah, yaitu bagaimana penyerangan beberapa oknum yang tidak dikenal terhadap pada saat ada sembahyang di musola. Nah, pada saat itu seluruh pejabat ke sana. Nah, seperti biasanya saya dengan Dr. Kofifa, kami lakukan perjalanan, tiba di Tolikara. Saya melihat betul pada saat itu Dr. Kofifa
hadir sebagai seorang tokoh negarawan, negara hadir di tengah-tengah permasalahan itu. Siang hari kami melakukan koordinasi, konsultasi, kami lakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh agama, tokoh gereja yang ada di tempat untuk kita menetralkan bersama-sama dengan pada saat itu dari pihak TNI Polri. Tibalah pada malam hari, kita harus bermalam di situ. Kami dapat kamar sendiri-sendiri dibagikan oleh pemerintah daerah pada saat itu. Ibu Menteri dapatkan kamar sendiri, kemudian saya juga mendapat kamar sendiri dan beberapa pejabat lainnya. Tapi pada saat itu saya tidak tahu mengapa Dr. Kofifa meminta kami untuk tidur sekamar. Dalam hati kecil saya bahwa saya rasa tidak mungkin saya tidur dengan seorang menteri satu kamar. Saya pikir hanya sekamar, mungkin beda tempat tidur, tapi ternyata tidak. Ibu Dr. Kofifa Indra Parawansa minta untuk saya tidur satu tempat tidur atau seranjang dengan beliau. Pada saat itu beliau menjabat sebagai seorang menteri. Waduh, di dalam logika saya, logika normal, saya rasa bahwa ini sesuatu yang tidak mungkin dan tidak lazim. Dan apalagi seorang pejabat negara tidak mungkinlah. Apalagi saya sebagai seorang perempuan Papua. Ya mohon maaf. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya pikir Bapak Presiden Republik Indonesia melalui Bapak Menteri Dalam Negeri sangat tepat sekali memberikan penghargaan Satya Lencana sebagai evaluasi pemerintah daerah dengan kinerja terbaik khusus kepada mantan gubernur Provinsi Jawa Timur, Dr. Kofifa Indra Parawansa ini sangat tepat dan ya saya pikir sangat tepat karena beliau adalah seorang sosok atau figur yang menurut kami menjadi satu negarawan yang mampu memberikan perekatan sosial di tengah-tengah masyarakat. Lebih khusus saya sendiri melihat dan mengamati pada saat beliau bertugas datang ke Papua dan seterusnya, tidak hanya berjabat tangan, tetapi lebih daripada itu, beliau lebih dekat lagi. Dan saya melihat sosok seorang Kofifa ini adalah sosok yang tidak memandang semua sekat-sekat yang ada, yaitu mungkin dari sekat suku, agama, ras, kepercayaan, dan seterusnya. Buktinya bisa mengajak saya begitu. Mengajak saya tidur satu tempat tidur dengan Dr. Kofifa Indra Parawansa. Bagi saya ini sesuatu yang sangat istimewa, ya, sangat istimewa. Dan hari ini saya pikir ini satu hembusan roh, satu hembusan yang baik yang diberikan kepada saya. Mungkin beliau mengkaderkan saya, menyiapkan saya menjadi sosok seorang figur perempuan Papua yang hari ini bisa mendapatkan percayaan daripada Bapak Presiden Republik Indonesia dan juga Bapak Menteri Dalam Negeri dan tokoh-tokoh lainnya telah memberikan kepercayaan kepada saya sebagai pejabat gubernur Provinsi Papua Tengah. Ini sesuatu yang istimewa. Saya pikir Bapak Presiden sudah menembus itu semua, Bapak Jokowi, semua sekat-sekat yang ada, dan apalagi tentang isu gender di Papua, ini sangat-sangat kental, tetapi dengan memberikan kepercayaan kepada kami satu persatu isu gender di Papua ini kemudian ditepis
Dan ada beberapa perempuan yang sudah juga mendapat jabatan selain pejabat gubernur, ada pejabat bupati, ada beberapa perempuan di tanah Papua, dan juga pejabat sekda. Ini luar biasa, suatu terobosan yang dibuat oleh negara yang telah memberikan kesempatan yang selama ini dianggap oleh budaya bahwa perempuan tidak bisa. Hari ini melalui Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, Bapak Menteri Dalam Negeri telah memberikan kepercayaan yang seluas-luasnya. Dan syukur sekali pada kesempatan momentum di Hari Otda ini kita dapat bertemu kembali seperti biasanya dengan Ibu Dr. Kofifa Indra Parawansa. Itu bukan lagi sebagai atasan dengan bawahan, tapi sudah seperti kakak dan adik. Jadi setiap kali kami ketemu, kami pasti melepaskan kerinduan. Dan saya dengan beliau, dengan tokoh kami, tokoh politik terhebat, tokoh birokrat terhebat, Ibu Dr. Indra Parawansa, saya pikir sudah membuktikan karirnya dan telah terpilih sebagai seorang figur terbaik, kinerja terbaik, mantan gubernur yang memberikan dedikasinya bagi bangsa dan negara, dan hari ini telah mendapatkan apresiasi sebagai seorang adik, sebagai seorang sahabat yang pernah menjadi bawahan dari Ibu Dr. Kofifa Indra Parawansa. Ya, saya menyampaikan apresiasi, ucapan selamat, semoga terus berkaya, maju demi bangsa dan negara. Terima kasih, itu sedikit yang ingin kami sampaikan pada momentum yang bahagia ini, khusus kepada Ibu Dr. Indra Parawansa sebagai sosok yang tangguh bagi bangsa dan negara. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih untuk wawancara eksklusifnya langsung bersama Ibu Pejabat Gubernur Provinsi Papua Tengah, Dr. Rifka Haluk SOS MM. Sekian dan terima kasih.